Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kontroversi putusan Pengadilan Negeri Jakarta tentang gugatan Partai Prima terhadap KPU, yang salah satu putusannya memerintahkan supaya KPU menghentikan tahapan pemilu dan menundanya pemilu ditunda sampai 2025. Nah, kawan-kawan sekalian, selain banyak tanggapan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama dari ahli-ahli hukum tata negara, termasuk Profesor Jimli Siddiqui, juga menyampaikan kritik keras, bahkan meminta supaya para hakim itu diperiksa dan diberhentikan karena dianggap melanggar kewenangan atau putusan mereka itu di luar kewenangan mereka, dan bisa saja itu disusupi dan ini sudah pandangan kita ya, bukan Pak Jimli lagi, disusupi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunda pemilu, sebagaimana yang kita telah sampaikan pada video sebelumnya. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini tanggapan keras dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Lagi-lagi Ibu Megawati Soekarno Putri kembali menegaskan jati dirinya sebagai pengawal konstitusi dan undang-undang yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan tentunya pandangan Ibu Megawati tanggapan Ibu Megawati terhadap putusan tersebut merupakan tanggapan resmi dari partai PDIP yang kemudian disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Yang dimuat tanggapan PDIP ini atau Ibu Mega Soekarno Putri yang juga sebagai Ketua Umum PDIP itu dimuat di Detik News ya, 2 Maret 2023. Nah, kaitan ini marilah kita coba membacakan tanggapan Ibu Megawati Soekarno Putri selaku juga sebagai Ketua Umum PDIP yang kemudian disampaikan secara resmi oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, kaitannya dengan masalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang di luar kewenangannya terkait penundaan, meminta KPU supaya menghentikan tahapan pemilu dan menunda pemilu sampai 2025. Saudara sekalian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ikut menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Megawati mendukung KPU, meminta KPU tetap melanjutkan tahapan pemilu. Pernyataan Megawati itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengaku berkonsultasi langsung kepada Ibu Megawati terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima itu. Ibu Megawati mengingatkan bahwa berpolitik kita harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang terhadap konstitusi, ya ke Mahkamah Konstitusi, dan terkait sengketa pemilu harus berpedoman pada undang-undang pemilu, ujar Hasto menirukan arahan Megawati dalam keterangan tertulis Kamis 2 Maret 2023. Saudara, yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan ini adalah tentang apa yang dikatakan oleh Ibu Mega, mengingatkan bahwa berpolitik itu harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan. Nah, saya kira itulah disinilah dimensi politiknya yang ditanggapi. Jadi seakan-akan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa putusan ini seakan-akan bukan menjadi faktor tunggal yang menjadi pertimbangan semata-mata pertimbangan yang disengaja oleh para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut hukum di luar kewenangan mereka untuk memutus persoalan ini, terutama terkaitan masalah pemilu. Nah, sehingga pernyataan Ibu Mega ini relevan dikaitkan dengan bahwa ada pihak-pihak lain, bisa saja dari pemerintahan, oknum, bisa saja
dan pihak di luar pemerintahan yang berkepentingan untuk mendorong supaya pemilu ini ditunda. Dengan begitu diharapkan berimplikasi pada perpanjangan jabatan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan seterusnya. Nah, Ibu Mega mengingatkan itu supaya taat terhadap konstitusi dan harus mengelola pemerintahan dengan tata krama, tata negara dan pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian saudara sekalian, Megawati menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu harus menjadi rujukan. Karena itulah Presiden kelima RI itu meminta KPU untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang kita komentari kemarin dengan yang barusan itu relevan dengan apa? Jadi Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP dan memiliki pengalaman panjang dalam pergerakan politik nasional, mungkin juga memiliki feeling dan pandangan yang sama dengan kita bahwa ini bukan faktor tunggal apa yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan tinggi, tetapi sudah diduga disusupi oleh kepentingan politik kelompok tertentu yang menginginkan adanya penundaan pemilu dengan yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan, diduga berimplikasi, diharapkan masa jabatan presiden. Sehingga kalau tidak, untuk apa dikutip soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, atas dasar putusan MK tersebut, maka berbagai upaya penundaan pemilu adalah inkonstitusional. PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi dan mendukung KPU agar pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu. Dalam konteks pernyataan ini, saya kira benar apa yang dikatakan selama ini. Kita sering mengatakan bahwa ada satu yang sangat penting dari Ibu Megawati sebagai pemimpin nasional, pemimpin partai pemenang pemilu, itu adalah taat, komitmen untuk menjalankan konstitusi atau taat terhadap konstitusi dan peraturan perundangan. Jadi Ibu Megawati selalu menggariskan itu dan tidak tergoda dengan soal hal-hal pragmatis tentang soal jabatan presiden, masa jabatan presiden diperpanjang atau tidak dan sebagainya. Jadi Ibu Megawati sekalipun untuk kader mereka yang berkuasa, Ibu Megawati tetap menggariskan untuk tidak menggariskan bahwa harus dalam konteks bernegara harus taat terhadap konstitusi, komitmennya taat terhadap konstitusi begitu kuat dan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Nah, inilah kelebihan Ibu Megawati dalam menjaga proses bernegara yang sehat sesuai dengan landasan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, berbeda dengan yang lain. Nah, oleh karena itu dia menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu. Hasto juga mengatakan bahwa PDIP langsung melakukan analisis hukum terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Berikut hasil analisanya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, maka sengketa atas penetapan parpol peserta pemilu yang berwenang mengadili adalah Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, Partai Prima ternyata sudah pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTUN dan oleh Bawaslu sudah ditolak, artinya menguatkan keputusan KPU. Ketiga, Komisioner KPU merupakan pejabat tata usaha negara (TUN), karena itulah keputusan KPU sebagai pejabat TUN hanya dapat dibatalkan oleh PTUN. Keempat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan atau mengadili sengketa penetapan parpol peserta pemilu. Karena itulah sikap KPU untuk memutuskan banding sangat clear dan benar serta didukung oleh PDIP atau PDI Perjuangan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Saudara, di luar hal tersebut, PDI Perjuangan juga menangkap keanehan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima. Sangat jelas berdasarkan Undang-Undang Pemilu, hanya Bawaslu dan PTUN yang memiliki kewenangan tersebut. Jelas Hasto selanjutnya. PDIP juga bersikap bahwa putusan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu bukan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga harus dibatalkan.
Atas keanehan keputusan tersebut, maka PDIP juga meminta Komisi Yudisial KY untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut. Jadi, sesuai arahan Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Pungkas Hasto. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pernyataan dan tanggapan keras dari PDIP terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap aneh dan inkonstitusional, di luar kewenangannya, atau bahkan ada yang mengatakan berlebihan. Ada misalnya pengamat Jerry, kalau saya tidak salah Jerry Masi atau mengatakan bahwa putusan pengadilan itu lebay, ya, seperti yang dikutip. Bahkan banyak lagi pengamat politik dari berlatar belakang ilmu tata negara yang mengecam keras soal putusan ini. Tapi saudara sekalian, sebentar nanti kita perlihatkan screenshot video terhadap seorang yang mantan wakil ketua umum Gerindra, yaitu nanti kita cek namanya, yang sangat gembira terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta itu, yang mengatakan bahwa itulah yang benar karena katanya belum ada pengganti Jokowi yang layak untuk belum ada orang yang layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Karena itu pemilu harus ditunda dan Jokowi harus dilanjutkan masa jabatannya, artinya diperpanjang. Jadi ada, saudara sekalian, ada upaya ke arah situ. Bahkan ini bagian dari putusan seperti ini bisa jadi ada operasi-operasi tangan lainnya yang tidak terlihat untuk berupaya ke arah sana. Walaupun hari ini kelihatannya Presiden juga menegaskan bahwa masyarakat harus percaya kepada KPU dan seakan-akan mengabaikan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Nah, tetapi kan karena peristiwa seperti ini, kenapa orang mencurigai bahwa ini berasal dari rahim rejim, operasi yang kalau dianggap tanda petik ya, cara seperti ini, karena memang jauh-jauh hari sebelumnya, sejak juga dari tahun kemarin, upaya-upaya untuk menghambat terlaksananya pemilu sesuai dengan tahapan, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh konstitusi, maupun perundang yang berlaku, itu kan dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Bahkan dari upaya-upaya seperti datang dari rahim rejim ini, dari pembantu-pembantu, misalnya dari ketua-ketua partai yang berkoalisi, misalnya Muhaimin, ada ketua umum Golkar waktu itu Erlangga Hartarto, kemudian ditambah dengan Zulkifli Hasan ketua PAN, ditambah dengan beberapa menteri, diantaranya saudara Bahlil Lahaladia, Bahlil Menteri Investasi, kemudian ada juga yang secara indikatif ada juga dikatakan ini oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, sehingga orang mencurigai ke arah situ. Publik telah mencurigai ini, andaikan makanya ada beberapa partai politik misalnya, khususnya PDIP dan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, karena inilah yang dianggap tidak tergoda dengan untuk melanggar konstitusi, sehingga selalu tegas di berbagai kesempatan, juga termasuk pada hari ulang tahun PDIP. Itu pernyataan tegas beliau yang lalu. Kemudian ini juga sangat tegas apa yang kita sampaikan hari ini atau kita bacakan pada kesempatan ini, untuk menjaga konstitusi, keberlangsungan kehidupan konstitusi dalam konteks bernegara. Ini memang Ibu Mega memiliki kelebihan yang luar biasa sebagai seorang mantan presiden dan seorang anak presiden dan juga proklamator. Dan juga walaupun saya sering mengatakan, walaupun kemampuan Ibu Mega dalam menarasikan atau menyampaikan pikiran-pikirannya agak terbatas karena mungkin faktor beliau usia dan seorang perempuan yang kadang-kadang orasinya agak menggelegar misalnya, tetapi dia lebih santai, tetapi itu lebih tajam mengena terhadap pihak yang dikritik. Oleh karena itu, tetapi ada satu yang perlu kita tegaskan adalah ketegasan beliau dalam mengawal keberlangsungan kehidupan konstitusi, ya, dalam konteks bernegara, taat terhadap berbagai aturan.
Kalau dia tergodakan seperti yang lain, ya mungkin sudah pemilu ini sudah jauh-jauh hari sudah diputuskan ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang. Walaupun untuk itu terhadap kader presiden itu, terhadap kader PDIP-nya, PDIP sendiri, dia tidak peduli. Yang penting beliau memperlihatkan komitmen dan kenegarawanannya dalam rangka menjaga konstitusi, keberlangsungan terlaksananya konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kecaman beliau itu sangat keras dan terindikasi juga mereka mencium bahwa ini ada operasi lain, tangan-tangan yang lain untuk mencoba untuk mempengaruhi putusan pengadilan negeri Jakarta, sehingga pengadilan Jakarta walaupun di luar kewenangannya para hakimnya berani melakukan itu. Dan saya kira kita setuju bahwa para hakim itu seperti yang salah satu yang dimintakan direkomendasikan oleh PDIP, bahwa para hakim itu segera diperiksa mengapa mereka melakukan itu, dan menghimbau Dewan Pengawas untuk memeriksa mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Jimli Asyidiki. Dan walaupun Jimli Asyidiki mengatakan lebih keras, yaitu harus dipecat karena dianggap sengaja melanggar kewenangannya. Para hakim tidak mungkin tidak tahu bahwa itu kewenangan mereka atau bukan. Tetapi ya inilah, dan tentunya ya perlu juga diperiksa, jangan sampai ini juga ada uang yang bermain di dalam situ oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga putusannya seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini kita sampaikan apa yang menjadi sikap Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan masalah putusan pengadilan negeri Jakarta yang meminta pemilu 2004 ditunda, dan seakan-akan dengan begitu maka masa jabatan presiden pun bisa diperpanjang, andaikan itu bisa ditunda. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.